Iya, kita lanjutkan. Kita berikan kesempatan Bang untuk menanggapi. Baik, terkait tadi rekan senior menyampaikan bukti 184. Tentunya kami sudah menghimpun sebelum melakukan pelaporan. Dari mulai bukti-bukti surat, kemudian dari keterangan saksi, dan juga dari bukti secara visual, baik itu dari foto dan juga video jasad almarhum. Yang menjadi fakta adalah sampai hari ini sudah ada yang mati, tapi siapa tersangkanya? Begitu. Jadi terkait yang tadi juga rekan senior sampaikan, kerugian yang dialami oleh pada pihak klien rekan senior, itu menjadi hak rekan senior untuk menempuh jalur-jalur hukum. Silakan himpun, silakan identifikasi, masing-masing punya hak. Seperti itu, kami menjalankan sesuai dengan amanat undang-undang dan sesuai dengan kuasa kami daripada klien kami. Kalau kita sempat dengar juga dari pihak Bang Patra juga sempat menyampaikan beberapa saat lalu ya, memohon juga kepada tim kuasa hukum Anda bahwa janganlah kemudian menjadi ahli nujum gitu, sesuai dengan profesi saja ahli hukum. Baik, yang disebut ahli nujum saya juga tidak tahu ahli nujum ini apa. Banyak konteksnya kan, banyak orang-orang memiliki perspektif, jadi jangan juga lah rekan senior ini membangun narasi juga jadi ahli nujum, kan seperti itu. Ahli nujum ini apa, harus dijelaskan secara ilmiah. Namun kami menyampaikan ya, tadi berdasarkan fakta dan bukti. Fakta yang kami yakini sampai hari ini adalah bukti-bukti yang telah kami himpun dan itu inland. Hal ini setelah naik kepada penyidikan. Fakta selanjutnya adalah awalnya dikatakan tembak-menembak, ada luka daripada peluru. Namun yang tidak bisa dibantah sampai hari ini dan memang belum keluar hasilnya daripada tim sus, tangan daripada almarhum patah ini kenapa? Kemudian jari-jari ini patah kenapa? Apakah kalau hasil tembak menembak bisa mematahkan tangan dan jari? Dan kemudian masih banyak lagi. Hal tersebutlah yang harus kita tunggu hasilnya, supaya dijelaskan secara ilmiah. Baik, saya langsung ke Bang Patra. Bang Patra, kalau tadi soal fakta tadi sudah disampaikan gitu. Saya juga ingat tadi Ayah sudah menyebutkan gitu soal meminta pada kuasa hukum Brigadir J tidak menjadi ahli nujum gitu ya, untuk setidaknya melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya. Mungkin Anda bisa spesifik apa yang Anda maksudkan begitu, karena kalau dari beberapa bacaan yang saya terima, yang kami terima gitu, memang ada keberatan dari kuasa hukum. Tadi Anda juga sudah menyebutkan ya di awal, ada keberatan dari kuasa hukum dari klien Anda begitu mengenai narasi-narasi yang berkembang dan juga menjadi informasi publik, Bang Patra. Jadi begini Mas ya, Mbak Maria. Kalau tadi disebut fakta, ya, itu yang saya sampaikan, yang namanya fakta hukum itu nanti di persidangan. Ini kan belum ada persidangan, jadi jangan sekali-sekali mengklaim adanya fakta. Ya. Kalau tadi rekan bilang fakta meninggalnya orang, itu baru fakta meninggalnya orang. Kenapa? Itu notoire de feiten. Nggak usah dibuktiin di persidangan, orangnya udah nggak ada nyawa. Ya, itu yang saya bilang. Nah, konteksnya, ya, saya ini ngajar juga dosen pidana selain advokat. Saya selalu ingatkan sama teman-teman advokat, apalagi waktu dia PKPA. Yang namanya peristiwa pidana itu ada teorinya. Teorinya antara lain kausalitas, ya. Kausalitas itu antara lain ada dua. Ada yang disebut conditio sine qua non dan teori relevansi. Jadi, faktor fakta alasan yang menyebabkan terjadinya peristiwa pidana itu boleh diselidiki. Ya. Teori relevansi dari Von Bury misalnya, Mas, ya, saya mau sampaikan, itu bahkan peristiwa sebelumnya itu harus diselidiki. Kenapa terjadi tindak pidana? Kenapa terjadi misalnya tembak menembak? Ya, itulah namanya teori kausalitas. Bahwa fakta ada meninggal orang itu satu soal, kita mau juga ada keadilan bagi keluarga korban. Ya, saya ulang. Kita juga mau ada keadilan bagi keluarga korban. Ya, saya lama di YLBHI. Ya, nggak berubah sampai hari ini. Tetapi kita juga dan masyarakat juga pengen, ya, ini kita mau tahu penyebabnya apa, latar belakang peristiwa sebelumnya apa. Begitu loh. Bukan saya yang ngomong, Van Bury. Teorinya begitu, prakteknya juga begitu. Nggak mungkin
saya itu nanti laporkan menyebar kabar bohong, ya tiba-tiba nggak mungkin. Pasti ada latar belakang peristiwanya. Oh, ternyata dia ngomongnya di sini. Dan sekali lagi saya tidak menyebut nama atau pihak. Termasuk ya kalau memang ada advokat kita laporin. Nggak ada masalah itu ngelaporin begitu. Kenapa? Itu jadi pelajaran. Kenapa juga kita nggak laporin? Kalau dia masuk ke yang namanya tindak pidana menyebarkan kabar bohong yang mengakibatkan keonaran di masyarakat, ya, itu baca teori-teorinya dan praktiknya. Nggak perlu ada laporan, sebenarnya polisi bisa itu melakukan penyidikan. Kenapa? Karena sudah membuat keonaran di masyarakat. Oke, nah gitu loh, Bang ya. Patra, Nah, Bang, meskipun Abang tadi tidak menyebutkan ya siapapun orangnya, tapi kalau dinilai menyebar kabar bohong atau kabar hoax juga akan dilaporkan. Nah, narasi yang mungkin saat ini dianggap paling merugikan klien Abang ini Dan apa? masih Apa yang berkembang. disampaikan gitu oleh klien Anda ke tim kuasa hukum? yang pertama, ya, itu kan belum dihapus itu, belum terhapus, belum di take down, ya. Adanya narasi-narasi katanya ada hubungan klien saya dengan almarhum. Kan begitu ya, Mas ya? Tidak ada Makanya di pernyataan masyarakat langsung katanya ya, Bang dari tim kuasa hukum Brigadir J, Bang. apa? Tidak ada pernyataan langsung dari tim kuasa hukum Brigadir J dari Bang Febri dan kawan-kawan. Nah, kalau memang nggak ada dari kuasa tim, bagus ya kan. Itu yang makanya kita kompilasi. Tapi yang beredar itu, Oke. ya, bahwa ada hubungan spesial, jalinan asmara, selingkuh. Makanya akibatnya ketika ya klien kami melaporkan dugaan tindak pidana kekerasan, cabul, ya itu masyarakat udah telan itu, masa sih, ya. Saya mau ingatkan lagi ya. Itu sudah kesepakatan, ya, kalau yang mengerti hak asasi manusia, kalau dia feminis, ya, kalau dia ahli hukum ya terkait dengan kekerasan seksual, ketika ada laporan perempuan korban, itu sudah sepakat kita semua. Wajah kita itu berpaling kepada korban perempuan. Kenapa? Karena orang mau lapor aja, ya, perempuan mau lapor dia sebagai korban, dia itu sudah punya konsekuensi, diadili 3 kali. Dihakimi oleh keluarga yang nggak percaya, Oke. dihakimi oleh masyarakat yang nggak percaya. Nah, ini dan kan yang dia masih berkembang, dihakimi Bang, pada bahwa waktu. ya, Anda kan sempat menyebutkan bahwa klien Anda sebagai korban pelecehan seksual yang memang hingga saat ini masih juga dibuktikan sudah masuk ke tahap penyidikan juga oleh pihak kepolisian. Keluarga pun juga membantah, Bang. Apa yang kemudian bisa Anda sampaikan? Nah, makanya saya apresiasi Mbak Maria, kasus ini yang dugaan ini juga Ini ditangani baru oleh dugaan ya, Bang, ya? Bareskrim. Ya, dugaan. Selalu saya bilang dugaan ini ditangani juga oleh Bareskrim. Kenapa? Karena supaya ya terkait dengan peristiwa meninggalnya orang ini bisa diselidiki, disidik secara utuh yang kaitannya dengan kausalitas dalam hukum pidana, begitu. Jadi kalau bilang menunggu, ya, hasil penyelidikan, hasil penyidikan, ya. Karena apa? Karena kalau kita bicara hukum ini, baik untuk keluarga korban maupun klien kami juga dan maupun juga Pak Ferdi Sambo, ya, itu kita bicara soal keadilan, kemanusiaan dan adab, Oke. budi pekerti, Oke, begitu. baik. Bang, satu lagi Bang Patra. Bang Patra tadi kalau misalnya narasi yang paling memberatkan klien Anda adalah soal misalnya isu perselingkuhan begitu ya. Itu kan yang kita baca gitu dan itu akhirnya diserap oleh informasi. Bang Patra tadi juga menyampaikan ada keraguan publik gitu soal itu. Nah, kalau pagi hari ini dari kuasa hukum untuk membantah hal tersebut, argumentasi apa yang bisa Bang Patra sampaikan untuk membantah narasi-narasi tadi, Bang? Nah, saya senang ini kalau udah pertanyaannya hukum, ya, Mas. Dalam Undang-Undang 12 tahun 2022, ya, tentang tindak pidana kekerasan seksual, ini undang-undang baru ini. Dan kita salah satu negara yang paling maju di Asia yang punya undang-undang kekerasan seksual. Di pasal 25 dibilang, orang bisa dipidana, ya, itu hanya dibuktikan dengan keterangan saksi korban plus alat bukti lain. Nah, alat bukti lain inilah salah satunya nanti hasil dari analisis ataupun hasil ya dari psikologi forensik. Nggak mungkin misalnya kalau perempuan korban tengah malam di jalan, ya, lalu
mengalami kekerasan seksual ya, itu harus ya alat buktinya sempurna, nggak mungkin. Justru hasil dari psikolog analisis ya, hasil dari psikolog forensik, bahwa ketika dinyatakan oleh ahli berdasarkan keilmuan benar ya korban ini mengalami trauma akibat kekerasan seksual, udah bisa itu dinyatakan bahwa peristiwa pidananya terjadi, begitu loh. Oke. Jadi jangan kita kira bahwa nanti pembuktiannya sama kayak membuktikan tindak pidana korupsi, enggak. Ya, itulah kita perlu ahli yang namanya psikologi forensik ya, di Dugaannya Amerika, masih kuat, di Eropa Bang Febri. itu bisa dilakukan. Oke, baik. Seperti awal tadi saya sampaikan, saya tidak mau ataupun tidak ingin mengikuti daripada apa yang sedang ditangani oleh pada rekan senior kami, Bang Patra. Karena itu menjadi ranah beliau menangani terkait dugaan-dugaan yang sedang bergulir saat ini. Karena kan dampaknya ke banyak keluarga dari juga. awal konsen kami adalah kami melaporkan terkait dugaan tindak pidana pembunuhan berencana, pembunuhan dan juga penganiayaan berat, kemudian dilakukan secara bersama-sama. Itu konsen kami dari awal. Terkait yang membangun narasi, kami juga sepakat kepada Bang Patra, silakan Abang himpun, kemudian Abang laporkan orang-orang yang membangun narasi tersebut. Baik dari mungkin yang awal menyampaikan ke pihak keluarga yang dikatakan bahwa brigadir ini meninggal karena A, B, C sampai Z, kalau boleh saya sampaikan, silakan Abang laporkan siapa yang memulai itu. Dan dari awal tersebut hingga akhirnya sampai saat ini menjadi reaksi di masyarakat. Nah, hal tersebut juga kepada klien kami tentunya menjadi beban moral yang sangat berat. Sudah kehilangan anaknya, kemudian dituduh bahwa anaknya ini melakukan hal-hal yang narasinya negatif. Ada bantahan dari kuasa hukum? Tentunya terkait yang disampaikan tadi, saya sepakat, silakan laporkan Bang. Nggak terkait Kami dengan tuduhan konsen. itu tadi, Nah, tuduhan kuat kalau pelecehan seksual. keterangan daripada orang tua dan juga daripada adik ya, adik daripada almarhum, ini suatu hal yang masih sangat diragukan karena almarhum ini sudah menganggap kepada Pak Kadipropam ibu ini sudah sebagai orang tuanya sendiri dan itu hubungannya sangat baik. Oke. Itu yang masih kami tepis sampai hari ini. Jadi kami tidak pernah membangun narasi bahwa ibu dengan ini ada hubungan spesial, tidak ada, tidak pernah kami. Jadi silakan Abang usut siapa yang menyampaikan hal tersebut, silakan Abang laporkan. Itu hak daripada Bang Patra sebagai kuasa hukum. Oke. Itu tadi sudah disampaikan oleh Bang Mansur. Kita tunggu juga nanti Bang Patra kompilasi datanya ya untuk dibawa dan mungkin juga bisa mendapatkan, kita semua bisa mendapatkan informasi tambahan. Sekali lagi Bang Patra terima kasih. Bang Patra terima kasih. Bang Mansur juga terima kasih atas Bang Febri, terima kasih atas waktunya Assalamualaikum, pagi hari terima ini. kasih. Bang Patra, terima kasih. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi Kita wabarakatuh. tunggu ya proses lebih lanjut penyelidikan dari kasus ini. Ya, dari pihak kepolisian tentunya yang akan membuka hal ini. Oke, pemirsa, kita akan jeda terlebih dahulu. Apa kabar Indonesia Pagi masih akan kembali untuk Anda.